karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Tentu kita bertanya-tanya ya, pada sidang kemarin, sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa, ternyata Egy Sujana dan Ahmad Kosinuddin itu nampak tidak ada di ruang sidang ya. Dia tidak mendampingi baik Suginur maupun Bang Bantri ya. Tentu kita bertanya kemana Pak Egy Sujana dan Ahmad Kosinuddin, karena tidak seperti biasanya hampir di setiap persidangan beliau hadir, dan dialah yang paling sering ya berbicara ketika sesi-sesi persidangan itu selesai ya, mengekspor kembali bagaimana situasi dalam persidangan dan apa-apa yang akan dilakukan. Tetapi ternyata dia tidak hadir pada waktu itu ya. Apa gerangan, kemana dia? Ternyata cek per cek ya, Egy Sujana ini ternyata sudah menangani lagi kasus ya. Ini kasus Pak RT di Bandar Lampung, ini Pak Wawan yang kemudian juga dituntut karena diduga ya melakukan pembubaran terhadap jamaah umat Kristiani yang hendak beribadah. Nah, ini yang sekarang menjadi job baru daripada Egy Sujana ya. Hanya saja pertanyaan kita, kenapa dia meninggalkan Suginur dan Bang Bantri ya, tidak mengikuti ya sidang pembacaan tuntutan ya, sebagai seorang pengacara yang dari awal betul-betul getol begitu ingin sekali ya membuktikan bahwa Pak Jokowi ini punya ijazah palsu. Tetapi kok tiba-tiba dia tidak mendampingi saat pembacaan tuntutan dari jaksa itu ya. Tetapi untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana penjelasan dari Pak Egy Sujana ya terkait dengan kasus yang saat ini sedang ditanganinya. Mari kita simak sama-sama. Ketua RT Wawan namanya ditangkap oleh Dirkrimum Polda Lampung, padahal sebelumnya sudah didamaikan oleh Kapolresnya, sehingga terjadi satu keadaan yang tidak baik. Persoalannya sederhana. Wawan sebagai aparatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Nah, ini di satu kawasan gudang yang informasi ke saya dipakai buat kebaktian atau peribadatan untuk non-muslim. Tentu sebagai ketua RT di wilayah itu mempertanyakan izinnya, karena udah mulai dari 2016 sudah larang, dan kini terulang lagi di 2023. Tentu menghentikan itu adalah peristiwa hukum yang dibenarkan, karena dia aparatur pemerintah tingkat paling rendah di RT RW-nya. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa dia sampai ditangkap? Ya, karena menurut isu Dirkrimumnya punya keberpihakan keagamaan dengan yang ada melakukan kegiatan. Nah, ini tidak dibenarkan secara ilmu hukum, karena ilmu hukum pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa ini dikecualikan? Ya, hanya karena seagama Anda punya jabatan, kemudian Anda gunakan jabatan, penyalahgunaan wewenang jabatannya untuk menangkap orang. Ini sadis, nggak mengerti. Tapi anehnya ini pejabat tinggi di Polda Lampung. Jadi dikiranya Pak Sigit, yang saya kenal juga sebagai Kapolri, perhatian kepada Polda Lampung karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Ya, itu penyampaian dari para Pak Egy Sujana dan para ya pendukung yang hari ini dia menyatakan ya dukungannya kepada
Pak Wawan ini yang kemudian diamankan oleh Polda Lampung karena kasus pembubaran jemaat yang hendak beribadah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana, katanya jika tuntutan untuk agar Pak Wawan ini dibebaskan karena itu semua orang sama perlakuannya di depan hukum dan pemerintahan, maka dia akan melakukan langkah-langkah hukum, dalam artian dia akan mendampingi ya. Jadi sepertinya bahwa Egy Sujana ini ya akan mendampingi Pak Wawan dan sepertinya akan meninggalkan Suginur dan Bambantri yang hari ini sudah dituntut oleh jaksa 10 tahun penjara. Kita akan melihat seperti apa lagi ya aksi-aksi daripada Egy Sujana ya dalam mendampingi Pak Wawan ini, tetapi nampak sekali bahwa Pak Egy ini belum menuntaskan ya sebagai kuasa hukum di pendampingannya terhadap Suginur dan Bambantri. Kita berharap sebenarnya Pak Egy terus mendampingi Suginur dan Bambantri dan melihat hasil akhir ketika kemudian hakim yang memberikan vonis, tapi ternyata dia malah meninggalkan duluan dan akan mendampingi Pak Wawan ya. Kita akan tunggu seperti apa nanti proses berikutnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret. Saya Andika Dian Prasetyo, saya koordinator dari tim Surakarta. Jadi dasarnya adalah persidangan yang sebelumnya, bahwa salah satu rekan kami yaitu rekan Zainal Mustafa itu diperlakukan dipecat oleh Bambang Tri karena Bambang Tri merasa dia di sini adalah bos. Yang pertama yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri itu adalah demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat, yaitu mengadakan pro bono, jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi kita tidak dibayar dalam perkara ini karena Bambang Tri kami nilai sebagai pihak yang memerlukan bantuan hukum, maka kami memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi dalam hal ini setelah tadi kami bacakan, jadi kami tidak akan mendampingi Bambang Tri, tapi kami akan tetap terus mengawal Gus Nur. Jadi untuk agenda setelahnya kami akan berkonsentrasi pada pledoinya Gus Nur. Artinya ada yang tersinggung dalam hal ini adalah Zainal Mustafa ini sendiri. Bukan masalah tersinggung. Jadi karena ini adalah namanya hubungan kerja, walaupun kami gratis, kami harus profesional. Salah satu tim kami dipecat dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami. Jadi kami mundur semua. Alasannya untuk pemecatannya sendiri? Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan pada Bambang Tri sendiri.